Hai Sobat Politician Academy, selamat datang di The Politician, podcastnya Politician Academy. Dalam edisi ketiga hari ini, kita bertemu dengan seorang tokoh muda yang luar biasa, anak muda yang energik dan bisa menjadi role model sesuai juga dengan permintaan dari teman-teman. Beliau adalah Bro Yoel Yosefat, anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Bagaimana pengalaman beliau? Mari kita simak bersama. Baik, selamat siang, Bung Yoel, Bro Yoel Yosefat. Selamat siang. Saya manggilnya apa nih, Bapak, Bro? Panggil Mas saja biar awet muda. Siap, Mas Bonggas. Ya, siap. Okay. Terima siap, kasih, Mas Bung Bro Yoel, untuk kesempatannya kali ini. Di tengah-tengah jadwal sidang kita bisa menentukan waktu, bisa menyempatkan untuk bertemu dengan Politician Academy. Terima kasih sekali lagi. Nah, Bro Yoel ini namanya di 2019 ini cukup jadi legend di kalangan anak muda, di kalangan politisi-politisi Kota Bandung, karena yang menjadi headline itu adalah berhasil duduk dengan modal sangat minim, gitu ya, dengan modal yang tidak besar. Ya, jadi ada yang menarik sebetulnya, sebuah quotes dari seorang senator di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa masuk di politik itu menarik karena untuk kalah saja kita harus mengeluarkan biaya. Untuk kalah saja kita harus mengeluarkan biaya. Nah, apalagi menang. Dan tentu saja ini kalau kita boleh jujur menjadi tembok penghalang besar bagi anak-anak muda, orang-orang baik di luar sana untuk masuk ke dalam dunia politik. Nah, hari ini saya ingin kita share pengalaman dari Bro Yoel ini pada waktu pemenangan kemarin, gitu ya. Kira-kira pengalamannya seperti apa. Tapi yang pertama kali kita ingin tahu dulu, boleh nggak diceritakan sedikit latar belakang Bro Yoel ini bagaimana? Boleh. Oke. Nama saya Yoel Yosefat. Saya sekarang jadi anggota DPRD Kota Bandung. Yep. Diulangi lagi 2019 sampai 2024. Yep. Latar belakang saya itu sama, Mas, sama kayak orang-orang, anak-anak muda pada umumnya. Oke. Sekolah, SMA, kuliah, kerja. Saya meniti karir, saya lulusan dari Parahyangan Teknik Industri. Teknik Industri. Okay. Saya masuk ke perusahaan. Nggak ada hubungannya sama politik nih ya? Nggak ada. Oke. Perusahaannya juga industri. Industri garment saya. Di sana kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Dari sejak lulus? Dari lulus? Ya. Dimana tujuannya berkarir kan harus industri, oke. Ya, masuk ke industri. Masuknya pegawai pabrik gitu kan. Ya. Pegawai pabrik. Punya cita-cita. Jadi di sana meniti karir. Waktu itu saya di sana jadi R&D. Sekaligus sama untuk merchandiser. Jadi intinya menentukan apa yang ingin dibuat perusahaan ke depan lah istilahnya gitu. Okay. Cita-citanya simpel sih. Cari duit buat ganti handphone. Kayak anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Sama seperti kebanyakan dari kita ya. iPhone baru, aduh pengen beli. Ya kayak gitu kan, sama-sama ya. Sama buat nongkrong biasanya. Nah, setelah itu kurang lebih di 2016-2017 saya kayaknya ini udah lumayan nih, 6 tahun, 7 tahun. Saya udah nyaman. Jadi kayak datang ke kantor itu kayak ke kampus, kayak ke sekolah. Di sana teman-teman banyak, di sana kurang lebih pegawai, stafnya aja 1.000 kalau nggak. Wow, iya, banyak sekali. Belum sama buruh dan lain-lain. Nah, udah gitu, saya memutuskan untuk resign. Terus pengen bikin usaha sendiri juga. Pengen bikin usaha sendiri. Dari kerja, kemudian masuk usaha sendiri. Bikin usaha sendiri, biasa bikin clothingan gitu kan. Bikin, berhasil sedikit-sedikit, tapi mikir, ternyata nggak gampang-gampang amat. Bisnis nggak gampang juga. Bisnis nggak gampang, meskipun nggak rugi, nggak gimana. Ada dari sepupu saya ngajakin, mendingan bantuin gua aja di printingan. Jadi saya, ya udah gua bantu dah. Gua bantu di printing, digital printing. Nah, sampai di sana, sampai 2019. Sampai masa pemilu.
di sana. Begitu sih kurang lebih lah. Itu backgroundnya. Diputus dulu di situ, masuk ke pemilu. Nah, sekarang pertanyaannya mulai dari kuliah, kerja dan kemudian bisnis. Ini kan jalurnya masih jalur semua tuh, bidang industri semua. Nah, kira-kira dapat ilham apa gitu ya? Tiba-tiba kecelakaan apa yang buat tiba-tiba ada keinginan untuk masuk ke dalam dunia politik dan memilih jalur sebagai anggota DPRD? Awal-awal, pokoknya saya waktu di kuliah tuh sebenarnya juga nggak mikirin tentang politik. Tapi saya suka kadang-kadang ngelihat pemerintah lah. Namanya juga mahasiswa ya, punya keinginan. Tapi nggak terpikir buat masuk juga. Terus kadang-kadang ada kepikiran, saya pengen belajar nih politik. Pengen belajar. Karena saya tidak memungkiri waktu itu ada sosok nih dulu yang jadi inspirasi saya, yaitu dulu pas gubernur Pak Jokowi sama wakil gubernur Pak Basuki. Ya. Saya dapat inspirasi dari mereka karena dua orang ini beda dari yang lain, terus bisa kasih impact yang besar, perubahan. Terus saya mikir, gila, dua orang gini aja bisa luar biasa. Kalau ada banyak yang idealis, Indonesia pasti jadi lebih baik. Betul sekali. Ya. Tapi itu cuma ada di pikiran. Nah, belum berani gimana? Karena saya mau belajar politik gimana, basicnya teknik, paling mau bisnis juga kan. Keluarga saya semuanya juga kalau nggak pekerja ya pengusaha. Ya sama seperti pada masyarakat pada umumnya lah. Kelas middle yang seperti itu. Nah begitu, kadang-kadang saya cari nih teman-teman ada nggak yang di politik, ngelihat ada yang kenalan di partai lain, tapi entah gimana kayak nggak ketemu gitu, mau ajak ngobrol pengen belajar nih nggak bisa. Waktu itu akhirnya saya browsing waktu itu 2018 nih, 2018 browsing ada rekrutmen partai online sebagai anggota legislatif langsung atau sebagai anggota atau kader biasa dulu. Awalnya udah belajar dulu anggota dah. Mau belajar anggota. Udah udah gitu dikasih info, ternyata buka rekrutmen anggota legislatif juga. Ada bannernya sekarang. Ada banner di website di atas. Oke, saya klik. Mikir dulu. Terus tanya orang tua dong. Orang tua dua-dua masih lengkap? Enggak, ayah saya udah nggak ada dari 2011. Jadi dengan ibu? Jadi sama ibu aja. Saya 3 bersaudara, 2 adik perempuan. Ya, sama ibu 1. Ibu pensiunan guru. Di swasta atau negeri? Swasta. Di swasta. Di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Guru SMP. Guru SMP. Nah udah gitu nanya, manggilnya mami ya. Kalau saya masuk politik gimana? Ngapain? Adik saya tanya, kalau saya masuk politik, masuk partai, menurut kamu gimana? Ya gimana kakak Yoel aja, katanya gitu. Mereka nggak peduli juga. Mereka nggak ngurusin. Ya udah, ngapain di sana sih? Ya mending kamu kerja atau bikin usaha atau lakukan hal yang standar lainnya gitu kan. Tapi kayak sesuatu yang namanya di dalam pikiran tuh ada bilang kayak gini, kita seringkali berdoa atau berharap ada orang yang punya idealisme baik, yang punya impian baik mengubah bangsa Indonesia supaya ada nanti di dalam posisi-posisi penting di negara ini. Betul. Terus tapi ya, kalau nggak ada orang yang ke sana, siapa yang akan mengisinya? Nah ini saya terinspirasi dari itu. Jadi kita bisa berharap siapa yang ke sana. Tapi saya tanya sama teman-teman saya, lo mau nggak masuk politik? Nggak mau. Betul. Gila, politik mah kotor bro, ngapain masuk situ? Gue tanya lagi, lo ada kepikiran nggak suatu saat ada di pemerintahan? Enggak. Kalau kayak gitu semua, lu kan orang baik nih, kenapa lu nggak mau? Udahlah, bukan buat gua, nggak bisa gua. Nah, sampai banyak mayoritas circle saya
Nggak ada yang into politik praktis. Dan kalau semuanya berdoa, siapa yang melakukan? Iya betul. Kalau semuanya berdoa, siapa yang melakukan? Ya. Jadi kayak terpanggil dan ya udah, kamu ikut aja. Toh, nggak modal apa-apa, masuk jadi anggota, cuman daftar doang. Kita mikirnya panjang banget sih, bakal gimana kan nggak gimana, ya udah daftar aja. Oke, masuk. Ada caleg, nggak usah pikir panjang kali ya. Yang lain udah dapat statement segala macam, tapi yang menentukan saya. Dan ini jalan yang oke, daftar aja online. Jadi kayak go show aja gitu ya. Iya. Emang bakal rugi apa gitu kan pikirnya. Pilihannya tuh bukan karena kita bisa atau enggak. Pilihannya itu karena kita mau atau enggak. Oke. Kalau mau dijalanin, kalau enggak ya udah beda cerita. Ketika mau ambil keputusan masuk. Oke, daftar. Ada mekanismenya. Bikin paper. Bikin paper tentang kalau saya masuk sana, apa yang akan saya lakukan untuk melawan korupsi dan intoleransi. Partai saya kan di PSI kan seperti itu ya. Saya bikin paper, udah dikirim, terus akhirnya ada feedback, dipanggil, diwawancara ini pusat ya, segala macam. DPP pusat atau provinsi waktu kota dulu. Oke. Di kota, karena kita milihnya mau caleg di mana nih? Betul. Pusat, provinsi atau kota? Saya kota. Nah, ceritanya sih unik sih sebenarnya. Awalnya tuh saya pengen masuknya DPRD provinsi. Sebelumnya, awalnya provinsi. Kenapa dulu. coba? Simpel banget, Pak. Wah, kalau provinsi itu ada gedung sate ya. Iya. Kantornya besar. Kantornya meskipun pada kenyataannya gedung sate itu Pemprov. Gedung dewannya di seberang situ. Di seberang ya, bukan di dalam. Iya, jadi kayak ya udah saya mau masuk. Dan mau masuk sana, terus akhirnya tapi penuh slotnya, jadi ya gimana untuk provinsi udah penuh. Udah penuh, terus ya udah akhirnya ya udah dah saya masuk kota. Nah akhirnya masuk di kota, ikutin proses dan segala macem. Wah, dramanya banyak sih kalau nanti saya ceritain ya. Ikutin proses, akhirnya saya ikutan nih. Ikutan kampanye. Nah, ikutan kampanye. Proses ini, nanti mungkin ditanyain ya. Akhirnya terpilih gitu. Nggak usah nunggu ditanya, diceritain aja langsung kan. Boleh. Jadi perjuangannya gimana nih? Jadi tadi kan anggap aja sudah apply di partai, akhirnya dapat di Kota Bandung. Nah, yang jadi pertanyaan orang tadi kan biaya hampir nggak ada gitu ya, kecil ya untuk pendaftaran administratif. Nggak ada. Oh, nggak ada. Untuk di situ. Oke. Jadi ada beberapa partai yang free betul-betul. Tapi free. Ada yang bayar biaya administratif lah gitu ya, kecil lah. Biasanya nggak terlalu besar. Jadi ini teman-teman juga jangan takut dulu gitu ya. Mau daftar aja mikirnya, waduh nanti harus nyumbang partai sekian puluh juta, sekian ratus juta, itu nggak ada ya. Jadi ini kita pastikan dulu. Jadi masuk dulu aja gitu. Nah, yang rame ini perjuangannya sebetulnya. Gimana setelah namanya masuk mulai dari DCS daftar caleg sementara sampai ke DCT. Ya. Nah, setelah DCT ini gimana? Nah, berarti kan masuk nih. Udah masuk DCT, berarti waktunya kampanye kan? Betul. Dan cukup panjang itu waktunya, 7 bulan kalau nggak salah. Iya, sekian bulan itu. Apa nih yang harus saya lakukan gitu kan? Belum ketemu Politician Academy. Iya. Oke, lanjut. Waktu itu mau kampanye seperti apa dan nggak ada yang mau ngapain gitu kan. Tapi saya akhirnya di sana ada beberapa pelatihan sedikit, terus ada juga liatin caleg lain. Tapi saya yang pasti saya punya masa teman-teman lumayan banyak. Saya suka bergaul orangnya. Nah, waktu itu saya punya kayak ada komunitas, kan di Bandung terus kan saya. Jadi ada komunitas dari lulusan sekolah. SD, SMP, SMA, kuliah, itu alumni. Makanya harus aktif tuh. Aktif di angkatan, aktif di sekolah segala macam. Mereka jadi tahu kita, mereka jadi kenal kita.
Ya. Jadi kalau kita misalnya ada perlu dukungan apa-apa, dan kita nggak aneh-aneh waktu sekolah ya, nggak melakukan kegiatan jahat atau apapun itu, tetap menjadi anak yang berprestasi atau nggak berprestasi nggak apa-apa. Ini di semua level, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Jadilah orang yang bisa dikenal banyak orang, nggak punya musuh, nggak aneh-aneh, nggak bikin hal-hal yang bikin nanti kamu jadi nggak dipercaya. Misalnya nipu orang gitu, nggak boleh lah. Betul. Nah itu mempengaruhi citra. Jadi ketika someday kita jadi membutuhkan bantuan dan akhirnya kita mau menyalek pun orang udah, oh iya, saya tahu dia orang baik. Saya tahu dia orang baik, saya pilih dia. Bisa jadi bukan apa karena segalanya, tapi karena saya kenal dia. Ya. Itu dari komunitas, dari selain itu juga hobi. Hobi itu ya saya suka keliling-keliling ya, kayak misalnya nih, saya lucu hobinya nih. Saya hobinya ngedance. Really? Ngedance. Jadi ada komunitas dancer. Kata Bandung anak muda kan. Iya. Salah satu yang jadi impian saya masuk ke sini itu saya pengen bikin supaya pekerja seni bisa dapat kehidupan yang better. Karena mungkin buat hidup diri sendiri bisa, begitu mau berkeluarga udah nggak akan bisa. Nah itu. Terus juga saya juga sama seperti anak-anak muda ini, saya suka main game. Di sana juga jangan jadi gamer yang sendirian, tapi cari teman yang banyak. Dari sana. Mereka tuh nggak into politics, tapi begitu mereka kenal satu orang teman mereka yang mau masuk politik, mereka pasti dukung. Dan yang jadi toksik juga, jadi bener yang kita bisa jadi peran baik di sana dan nggak trash talk, nggak jelek-jelekin, nggak cari musuh, tapi kita berteman. Bahkan kalau saya main game sekarang pun musuh saya aja nggak ada musuh sih, maksudnya lawan main semuanya teman jadinya. Jadi teman semua. Nah hal-hal ini yang mungkin menjadi modal teman-teman banyak sehingga mereka bisa, oh si Yoel mau nyalek. Kalaupun saya nggak bisa ngevote, saya punya teman di Bandung, kalau dia tanya sama saya punya kenalan yang vote dia. Nah itu mulai dari maksudnya circle saya yang untuk siapa aja sih pemilih saya. Belum dari kalau saya kan ke gereja ya. Dari teman-teman gereja udah pasti kita juga kenal, mereka juga vote. Berarti itu udah modal lumayan. Modal ibaratnya konstituen. Yang tanpa keluar modal, tanpa keluar dana, tanpa perlu ini, karena investmentnya udah dibuat sebelumnya, gitu ya, tanpa kita sadari ya. Kita punya investment banyak dan mereka vote kita tanpa kita apapun. Nah, PR-nya itu cukup nggak, gitu kan? Betul. Itu cukup nggak? Berarti kan tetap harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan untuk yang lain-lain. Nah, untuk menambah hal tersebut, saya waktu itu juga datang kampanye ke rumah-rumah warga. Kampanye ke rumah warga itu maksudnya door to door? Door to door. Oke. Jadi modalnya tuh apa ya? Kartu nama, kalender, udah. Kartu nama dan kalender. Udah. Yang nyetaknya di tempat kerja. Yang harganya bisa murah atau mungkin bayarnya nanti pas gajian. Gajiannya kapan? Gajian. Maksudnya bulanan. Gitu kan? Iya. Kartu nama dan kalender. Door to door, tok, saya perkenalkan diri, saya mau maju gini, di dapil ini, bla bla bla, dan kadang-kadang sendiri atau berdua sama teman saya. Oke. Yang dijanjikan apa? Apa minta dukungan aja atau nanti saya akan buat gini-gini, memberikan janji atau gimana? Sebenarnya pertama perkenalan, udah kenal, kita bawa platform partai kita apa. Kalau mereka udah suka, berarti udah mudah tuh, tinggal ajak komunikasi apapun. Tapi kalau mereka nggak tahu, kita jelasin. Kita jelasin bahwa ada ini, kita anti korupsi dan sebagainya. Terakhir kita kasih nomor kita. Ini nomor saya, Pak. Nomor WA, nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini kartu nama. Nanti kalau butuh ada pertanyaan atau apapun, bisa dihubungi. Kalau dia sudah suka, kita nggak ngomong pun dia tanya. Ada nomornya nggak? Nah mereka udah kadang-kadang ngelihat saya, terus ngelihat kartu nama, ngelihat saya, mereka juga nggak yakin ini nyalek atau enggak, karena tampang saya mudah sebentar ya. Silakan. Tampang saya kayak gini nih. Ini udah jadi 2 tahun di DPRD. Kalau sebelumnya mungkin lebih
nggak tahu ya lebih kayak gimana. Ini udah perawatan berarti ya. Perawatan sekarang pakai masker, tapi ya mungkin ada perbaikan gizi, nggak tahu ya. Tapi karena dari foto dan tampang segala macam tuh kayak ini anak-anak banget sih, nggak meyakinkan sih kayak. Ya kadang-kadang saya masuk permisi, assalamualaikum, nggak ada orangnya. Ya udah, dikira sumbangan. Iya kan, nagih hutang. dikira kita sumbangan atau nggak, udah ada. Kalau nggak udah ada, udah punya. Apa yang bukan jualan Pak. Tahu. Ibunya nggak ada, ada yang kayak gitu. Jadi, tapi ada juga orang-orang yang kalau misalnya kita keluarga, kita ketemu dia. Waktu itu ke tempat fotokopian gitu, Mas ini saya mau jadi anggota legislatif, jadi caleg nih, kartu nama saya, kalau ada apa-apa. Terus dia tanya, cuman ini aja Mas, nggak ada yang lain? Enggak Mas, saya cuma ngasih ini aja. Ya ada juga yang seperti itu. Nah itu lanjut aja terus, lanjut. Terus dengan teman-teman yang di komunitas, dari WhatsApp, grup Line, terus dari Discord, dari teman-teman semua, sama dari jaringan-jaringan, sama di dapil di daerah, datangin aja semampunya kita. Ada target satu hari harus datang berapa atau sebenarnya ketika saya bisa, saya kerjain sampai sore, nggak ada target gimana. Mulai dari jam berapa biasanya? Biasanya kalau weekend gitu ya, mulai dari ya kurang lebih ya pagi lah ya, pagi sampai sore. Pagi sampai sore, oke. Ya tapi nggak se ekstrim itu juga. Iya. Karena saya lebih ke online, lebih ke medsos, ke kayak messaging platform sama teman-teman komunitas. Nah udah sampai sana, sampailah ke pencoblosan, mau akhir-akhir pemilu tuh. Nah ini yang seru lagi adalah ketika mau pencoblosan itu saya dapat telepon dari temannya ibu saya. Terus dia bilang, ini mami kena stroke. Waduh. Mami kena stroke dan ayo sekarang kamu ke Borneus. Itu H-1 atau H- berapa? Seminggu lah, kurang lebih seminggu sebelum sebentar. Oh enggak, sebulan yang orang-orang gimana kampanye waktu itu Pak Jokowi datang ke Bandung. Yang di Monumen Perjuangan. Nah, saya wah ini gimana ya? Ya udah, oke. Nah, yang jadi pemikiran saya adalah kakek saya itu kena stroke hari itu meninggal. Nenek saya kena stroke, dia 18-17 tahun terbaring. Ini mami kena stroke. Terus dalam pikiran saya, ini cepat atau lama? Udah. Ya udahlah, gitu kan. Tapi ini proses dirawat, masuk ICU juga, dia kayak ada pendarahan di otak kan, udah gitu. Terus saya jaga di sana, saya udah gitu, udah berapa, 2 minggu kayaknya kurang lebih, 2 minggu. Ketika Pak Jokowi ada di Monumen Perjuangan, itu pulangnya bubarnya itu saya ada di depan Borneus lagi makan sate. Mama saya lagi istirahat tidur, saya makan dulu. Jadi nggak ikut kampanye? Nggak ikutan, nungguin makan. Terus udah gitu, saya udah bilang kayak, saya udah nggak peduli lagi dengan ini kampanye. Yang penting mami sembuh. Betul. Yang udahlah, kan nggak gimana ya. Jadi hal ini yang saya mikir bahwa ya udah oke. Jadi kalau ada waktu itu saya mikir ini ada duit, apakah buat kampanye atau buat biaya rumah sakit? Terus ya kita mikir, ini saya alokasiin buat rumah sakit aja. Buat kampanye udahlah saya lepas aja, yang penting mami sembuh. Udah gitu ternyata Tuhan kasih mujizat, wah luar biasa. Akhirnya mami itu bisa keluar, meskipun waktu itu pakai kursi roda dan segala macam. Ada perbaikan. Pada saat pencoblosan mami mau nyoblos, sampai bukan pakai kursi roda lagi itu. Jadi dari rumah pakai kursi roda ke tempat sana, terus nyoblos, terus balik lagi. Nah, dan surprisingly menang. Jadi kayak sebenarnya udah nggak ada. Kalau kaget, orang lain kaget, saya juga kaget. Terus begitu saya bilang ke keluarga,
adik saya, saya masuk Kakak nih, menang. Mi saya masuk. Oh, gitu doang. Oh, iya terus gitu. Iya. Karena ekspektasinya ya udahlah gitu, sekedar nggak sampai wah. Gitu. Karena keluarga kita nggak ada dalam politik. Betul. Oh, jadi anggota dewan? Ya, ngapain itu teh? Jadi kayak biasa aja gitu. Mereka juga kayak ya udah. Sementara ratusan lain wah gitu, sampai ada yang nggak kepilih, stres sampai masuk rumah sakit. Mas Bungas gini ya, yang lebih hebat dari saya banyak. Yang kerja keras, kampanye lebih keras dari saya juga banyak. Modal keluar lebih banyak juga. Betul. Yang lebih pengalaman banyak juga. Yang berkali-kali juga ada. Incumbent. Iya, berkali-kali nggak kepilih juga banyak. Iya. Dan saya ngerasa bahwa ini bukan, kalau saya boleh sharing, yang bisa saya sharingkan itu bukan hanya caranya ya, tapi cara saya tuh bisa jadi salah satu anomali, tapi ada beberapa hal yang bisa ditiru. Selain ini semua karena anugerah Tuhan. Yang bisa ditiru berarti pertama-tama adalah modal sosial kita. Modal sosial kita itu kita udah build dari awal banget. Kita punya teman-teman, kita punya circle kita yang trust sama kita, nggak pernah aneh-aneh. Udah punya figur baik lah sama teman-teman semua. Yang kedua, kita harus pilih juga pangsa pasar kita di mana. Apakah kita perlu pakai kos besar atau nggak perlu pakai kos? Kita pilih orang yang kenal sama kita dan orang yang bakal milih kita dengan kita cerita visi misi kita apa. Kalau misalnya pakai itu nggak cukup, ternyata harus kayak yang mungkin dulu atau yang udah berlalu-lalu pakai money politik. Mau keluar berapa? Kuat-kuatan modal. Itu mereka ada kue rebutan di situ semua. Tapi kan pada waktu turun itu pasti denger ini juga gitu ya. Kompetitor kita di sana nyiram, kompetitor kita di sana ngasih, kompetitor kita di sana bahkan ngasih program dan lain-lain gitu kan. Itu nggak ngeri ngadepin yang persaingan yang seperti itu. Pilihan utamanya adalah pertama gini, pikirkan bahwa ini mungkin akan menjadi beban buat tujuan kalau kita ingin menang. Tapi kalau saya tujuannya ingin berikut kompetisi. Menang itu hal yang lain. Karena kita tahu bahwa manusia itu berusaha semaksimal mungkin, hasil dan kemenangan itu Tuhan yang kasih. Betul. Dan terbukti. Di mana kita lakukan ini yang terbaik. Tuhan buka jalan. Sehingga efeknya tuh jadi kayak sampai sekarang, pertama saya nggak punya utang untuk modal kampanye. Orang-orang mungkin begitu di wisuda dia langsung nggak ada sertifikat penunjukan jadi pelatih. Iya, itu normal sekali ya. Iya, dapat kurang lebih sekian M, terus dipotong. Terus sampai sekian M Mas di sini. Berapa ya? Ya se-M ada lah. Nggak tahu ya saya juga. Untuk level kota ya. Kalau level provinsi pasti beda lagi, DPR RI beda lagi. Biasanya kayak gitu. Karena mereka punya udah dari biaya kampanye besar atau mungkin partainya ada biaya besar juga. Betul. Dan kampanyenya juga kan tim sukses berapa, belum jalan sendiri, belum banner di mana-mana. Ini berarti hampir nggak ada tim sukses ya, artinya teman-teman saja tadi yang berbarengan bersama-sama, yang tadi inner circle itu ya. Inner circle kan kadang-kadang kita gini, ada satu hal yang mungkin juga membantu. Saya kadang-kadang ada tandeman gitu kan. Tandemannya ya sama siapa aja lah. Tandeman sama yang di provinsi sama yang di DPD, DPR RI. DPR RI. Satu itu. Iya, tapi waktu itu saya kalau ya susah juga sih karena kita ya kumpul-kumpul foto-foto bareng atau apa segala macam, saling support satu sama lain. Itu bisa menambah, tapi tergantung teman kita juga. Tergantung tandemannya juga. Kalau tandemannya juga, toh yang tandem sama saya semuanya nggak ada yang berhasil juga. Itu kan? betul iya, sekali. Jadi emang ya hal yang lain, tapi ini membantu. Okay. Ada beberapa kasus di mana tandemannya sukses, dia ikutan naik, ada yang kayak gitu. Betul. Nah, jadi ketika saya berhasil sampai di sini pun bisa nggak ada beban moral ke belakang. Pertama saya nggak, ya
jelas tadi biaya nggak ada. Terus saya bisa bawa idealisme saya karena saya nggak mohon-mohon kemana-mana. Cuman dari ya anugerah dari Tuhan bisa. Dan ini yang mungkin saya bisa ceritain sama teman-teman semua. Yang pertama berarti modalnya apa sih? Betul. Modalnya adalah kemauan. Mau untuk masuk dan merubah. Untuk urusan nanti ya nanti aja dulu. Yang penting kita bisa berusaha. Dan kalau mulainya sekarang, misalnya sekarang tuh 2021 sekarang. Berarti ada 3 tahun kurang lebih. Betul. 3 tahun ini kita bisa bikin macam-macam loh. Saya waktu itu cuma sebentar dan itu sangat instan. Nah kalau dari sekarang kita bisa masuk ke dalam sebuah partai manapun yang kita sukai, terus di sana berkarya untuk ke konstituen kita, terus udah gitu kita punya pengaruh di lingkungan dan buat jaringan banyak dengan positif pastinya. Mereka juga akan ini orang oke. Dan juga jangan lupa target konstituen kita siapa yang pasti pilih kita. Nah sehingga ketika nanti 2024 kita udah punya modal nih, punya modal. Terus juga bisa kita jualan program. Kalau sekarang saya mikir mungkin ada kepikiran, dulu nggak kepikiran. Dulu nggak ada. Kita jualan program, saya mau bikin program bantu warga ini. Ketemu sama mungkin di daerah sana ada pengusaha. Pak saya mau bantu warga ini, tapi kita butuh ini. Kira-kira Bapak bisa bantu di mana? Nggak perlu. Biasanya kan kalau pengusaha alergi ya sama proposal segala macam. Ngomongnya gini aja, Pak, saya mah nggak. Kalau Bapak punya uang nggak, saya sangat apresiasi. Tapi kalau nggak punya uang pun, bantu apapun saya terima, saya kerjain Pak. Oke. Ya. Itu sukses, itu jadi basis. Oke. Jadi ada kolaborasi dengan pengusaha juga. Ya. Jadi kalau itu baru kepikiran setelah sekarang saya. Kalau dulu nggak ada. Nah itu membantu sekali untuk kita menjadi seseorang di dalam dapil kita. Oke. Gitu sih kalau yang bisa saya sampaikan. Nah ini kalau ini netizen pengen buka-bukaan juga gitu, pengen nanya sebetulnya kalau mau ditotal masih ingat nggak habisnya berapa kita? Masih kaget, kurang lebih ya nih ya 3 juta. Nah ini teman-teman, saya keluar kurang lebih 3 juta rupiah. 3 juta saja bisa menang. Tentu saja banyak faktor ya, yang mempengaruhi banyak faktor gitu, dari atas udah pasti juga berkat dari yang di atas gitu. Tapi maksud saya untuk teman-teman yang berniat masuk politik, membuat perubahan yang positif bagi Indonesia, bagi wilayahnya, bagi dapilnya dan lain-lain, masuk aja dulu, berkarya dulu. Kita lihat nanti. Yang penting berusaha dan ikhtiar dulu. Jangan apa-apa udah takut, udah nggak berani memulai gitu ya, karena dengar kiri kanan. Ya karena kayak Bro Yoel ini kan pasti dengar juga bahwa politik itu mahal, politik itu korup, politik itu kotor gitu. Tapi tetap melakukan. Nah ini menurut saya kalau kita mau masuk ke politik, yang perlu dibenerin mindsetnya dulu. Setuju ya? Nah setelah mindset dibenerin baru action. Karena mindset dibenerin habis itu nggak action ya nggak jadi-jadi juga. Action penting sekali. Nah 3 juta, bayangkan ya, ini ya pasti lokasi beda, tempat beda, wilayah beda, nggak bisa disamakan semua gitu ya. Dan begini, Bro Yoel ya, artinya saya di dalam Politician Academy ini juga memberikan literasi politik juga kepada teman-teman. Satu, bahwa jangan terpatok karena masalah uang. Tapi yang kedua juga, sebetulnya kalau kita memiliki modal itu lebih enak lagi, bermainnya lebih tidak terbatas lagi gitu kan, seperti itu ya. Jadi saya sering memberikan gambaran bahwa seperti di negara-negara maju Amerika Serikat, Inggris, Australia, mereka yang masuk ke dalam politik, mereka yang rata-rata dari segi finansial sudah independen, ya, sehingga pada waktu mereka melakukan kegiatan politik yang membutuhkan biaya ini, mereka tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada hutang, tidak bergantung kepada hal-hal yang membuat mereka nanti pada saat menjadi itu terhutangi dengan sesuatu gitu ya. Tadi ngomong dengan pengusaha, di luar sana banyak investor politik juga gitu ya, yang siap membayar siapa yang mau menjadi anggota, tapi begitu dia jadi anggota,
harus ngikuti kepentingannya si pengusaha ini gitu ya di situ. Nah ini kan juga nggak baik. Konteks seperti ini kan juga sesuatu yang tidak baik. Nah, betul ya? Betul. Jadi kalau menurut saya hal tersebut itu berarti balik lagi ke si orangnya. Karena susah-susah gampang bener. Ya. Jadi Mas ketika ya saya belum ngalamin sih ya, tapi kayak seseorang udah kasih uang kita, betul, udah bantu kita, sampai suatu saat kita harus melakukan kebijakan atau mengambil kebijakan atau bikin sesuatu hal yang merugikan dia, kan itu jadi konflik of interest. Betul. Nah hal ini yang emang gak gampang, tapi ini bisa diatasi dengan komunikasi yang baik. Jadi profesional, kalau perlu kita, kalau yang tadi saya bilang pengusaha jangan cuma satu, tapi banyak, dikit-dikit aja. Jadi ya dia juga bantunya nggak seberapa, yang lain juga nggak bantu seberapa. Jadi adil. Nah hal ini akan mengurangi konflik of interest ketika nanti kalau ada yang udah jadi mau disetir. Nah gitu. Oke, bagus sekali. Nah 2 pertanyaan terakhir. Ini satu lagi. Sebetulnya yang paling berkesan dari Bung Yoel pada waktu kemarin proses maju itu yang paling berkesan di mananya, dalam kampanyenya kah atau dalam tadi salah satu yang berkesan ibu sakit stroke pada saat menjelang detik-detik terakhir. Betul. Gitu ya, boleh dikatakan sebulan terakhir itu detik-detik terakhir. Banyak yang bekerja justru baru pada sebulan terakhir loh Pak. Betul. Iya. Nah apa lagi selain itu yang berkesan adalah kita ketemu sama pas masuk ya sebagai anggota baru, sebagai caleg baru itu, waduh itu kayak apa ya, kayak masuk ke lingkungan baru gitu kan. Betul. Terus kayak kita nggak tahu apa-apa, kita harus belajar lagi. Kita oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Itu pada waktu caleg nyalek. Iya. Nah sekarang begitu masuk pun masuk di sini terpilih. Nah, DPR. Ini seru sih. Seru sih. Ini nanti podcast jilid kedua, jilid berikutnya karena akan panjang sekali. Tapi sedikit aja pengalaman mungkin kesannya setelah kemudian duduk di sini selama mungkin sekarang udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Ya. Intinya gini, sekarang saya udah ada di sini kurang lebih 2 tahun dan yang saya rasakan itu apa ya, kayak kita sebenarnya punya idealisme di bawah sampai sini. Betul. Dengan impian saya akan merubah Bandung ini jadi bagus. Betul. Nah, cuman ada sesuatu banyak, bukan sesuatu sih, ada beberapa hal yang ternyata nggak bisa kita apa-apain. Tantangannya di situ. Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gini. Betul. Kok aturannya gitu, kok nggak seperti itu. Betul. Nah, saya jadi punya pikiran bahwa saya kurang banyak temen yang idealis di sini. Betul. Jadi, kurang banyak bawa teman ke sini. Iya, harus banyak ya. Jadi kalau buat teman-teman semua yang muda-muda, biasanya saya senang tuh kalau cerita yang muda-muda yang masih idealis. Kalian masuk nanti ke partai manapun, masuk ke dalam parlemen dan juga nggak parlemen, ke eksekutif juga, bisa. ke yudikatif juga, mau ke polisi segala macam masuk dan di sana rubah jadi lebih baik. Karena cuman hal itu aja yang bisa merubah, karena sendirian kita mau cerita, kita mau berpendapat, juga bisa dituruti, bisa juga enggak. Betul. Nah hal ini yang menjadi pemikiran saya. Betul. Tapi di samping hal itu kita jadi bisa lebih mudah buat bantu orang banyak. Betul. Kalau zaman dulu kita mau bantuin orang susah, tapi karena kita punya akses komunikasi, kita punya akses buat dengan pemerintahan, cuman hanya sekedar ada orang nggak bisa dirawat meskipun dia punya hak, kita ngomong ke bagian dinas kesehatan sesuai aturan, nggak pakai gimana-gimana, karena prosedurnya bener kok nggak dilayani, kita komplain langsung bisa, sedangkan orang lain nggak bisa. Betul. Nah hal ini yang kadang-kadang bikin saya kesel. Buat apa ada aturan, kenapa? Kalau ujung-ujungnya anggota dewan yang harus ngomong baru didengerin. Betul. Nah aturan ini udah ada, cuman yang susah itu yang ngerjainnya. Nah inilah butuh banyak orang yang idealis, yang sesuai punya ingin merubah kota, merubah provinsi, merubah negara jadi lebih baik, ada di dalam itu semua. Sehingga apa yang seharusnya terjadi ya terjadi. Yang benar itu dibiasakan.
betul. Iya, bukan yang salah ya udah jadi kebiasaan dibenarkan, bukan gitu. Itu sih, Mas. Jadi memang salah satu nilai yang saya tanamkan ke anak-anak muda adalah kemewahan dari seorang pejabat publik itu bukan karena dia punya tanah lebih banyak, rumahnya lebih bagus, bukan cuman dikawal kemana-mana. Enggak juga sih kalau saya. Bukan itu. Tapi kemewahan dari seorang pejabat, saya bisa katakan anggota DPR kan pejabat publik juga, wakil juga dia pejabat publik juga. Tapi kemewahan terbesar dari dia adalah kemampuan dia dengan amanah yang diberikan bisa membantu lebih banyak orang. Betul. Itu ya, dan bisa langsung direct gitu ya saat itu juga gitu. Nah ini yang beda kalau kita jadi orang biasa-biasa saja gitu ya, yang ada di luar sistem, mungkin nggak akan terlalu didengarkan gitu. Tapi kalau begitu kita ada di dalam sistem, maka bisa langsung dijalankan. Oke, baik sekali, ini luar biasa sekali nih kita dapat insight yang banyak dari Bro Yoel ya. Mungkin kita perlu insight terakhir, pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang mau masuk ke politik, kira-kira apa nih, Bung Yoel? Yang saya sampaikan buat teman-teman yang ada di luar sana, di kota manapun di Indonesia, Indonesia itu butuh perubahan menjadi lebih baik. Tapi perubahan ini tidak akan terjadi kalau kita hanya duduk dan berharap. Indonesia butuh orang-orang yang ikut merubah hal tersebut dengan idealisme yang ada. Jadi saya menganjurkan buat teman-teman semua yang punya akses, punya kemampuan, punya keinginan untuk masuk ke dalam politik praktis, segera laksanakan dan wujudkan perubahan Indonesia jadi lebih baik. Masuki partai manapun, ubah partai menjadi lebih baik, ubah pemerintahan jadi lebih baik, dan ubah Indonesia. Itu aja sih, Mas. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Masukan yang sangat refreshing dan mudah-mudahan menyentak dan menampar teman-teman muda di sana yang cuman bisa rebahan, berharap, komplain dan lain-lain gitu ya, untuk segera masuk dan terjun ke dalam dunia politik untuk membawa perubahan yang besar bagi Indonesia. Baik, terima kasih Bung Yoel untuk waktunya, luar biasa sekali. Kami pamit lagi kembali ke Jakarta, dan Sobat Politician Academy, terima kasih untuk kebersamaannya, dan ikuti terus Politician Academy, podcast The Politician, podcastnya Politician Academy di edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.